Sebelum kita memulai membuat media tanam aglonema, ada baiknya kita mengenal bahan-bahan untuk membuat media tanam aglonema. Yang pertama, pasir sungai. Yang kedua, perlit. Yang ketiga, pasir malang kasar. Yang keempat, batu apung. Yang kelima, kascing. Kompos. Kompos ini bisa dari kompos hasil bakaran sampah, bisa juga dari kompos hasil rumah tangga yang difermentasikan dengan EM4 yang kita keringkan. Sekam bakar. Kokopit premium. Kokopit premium ini adalah sabut kelapa yang sudah difermentasikan dengan EM4 dan berwarna coklat kehitaman. Jadi ini sudah sangat bebas zat tanin ya. Dan ini sudah sangat subur untuk kita pakai dan kita gunakan di media tanam aglonema kita. Kokopit bersih. Kokopit ini adalah sabut kelapa yang masih baru, cuman kita sudah melakukan pencucian berkali-kali dan kita peras, kemudian kita jemur di bawah matahari sampai kering dan warnanya berwarna coklat. Agak mudah ya dibandingkan dengan kokopit premium yang sudah difermentasi. Ini perbedaannya ya. Jadi kokopit yang bersih ini kita bisa pakai untuk media tanam aglonema dengan terlebih dahulu dicuci untuk menghilangkan zat tanin pada sabut kelapa. Pakis caca. Kemudian ini adalah humus hutan Borneo. Ya, ini adalah lapisan tanah dari humus yang ada di hutan Kalimantan ya. Jadi ini sangat subur. Kemudian sekam mentah. Sekam mentah ini juga sudah dicuci, kemudian dikeringkan melalui proses alami lewat matahari ya, lewat penjempuran melalui sinar matahari. Nah, ini adalah bahan-bahan yang kita gunakan untuk membuat media tanam aglonema kesayangan kita. Ini adalah resep pertama. Resep pertama yang biasa yang dipakai oleh kita para pecinta aglonema yaitu 1 bagian pasir malang, 1 bagian sekam bakar, 2 bagian sekam mentah, dan 1 bagian kokopit bersih. Biasanya ini langsung dicampurkan dan langsung ditambahkan dengan Osmocote 171110 untuk pertumbuhan media tanam aglonema. Nah, media tanaman ini sangat poros air. Dan ini sangat cocok dipakai untuk musim penghujan. Resep kedua adalah membuat media tanam aglonema di musim kemarau. Yaitu 1 bagian kokopit bersih, 2 bagian sekam mentah, 1 bagian pasir malang, 2 bagian sekam bakar, 1 bagian kascing, 1 bagian humus, dan 1 bagian kokopit premium. Kemudian ini kita langsung tambahkan juga dengan Osmocote 171110. Maka ini menjadi 1 media tanam aglonema yang bisa kita pakai di musim kemarau. Dengan jarak intensitas penyiraman 3 hari sekali. Resep ketiga adalah resep yang dimana kita tanam aglonema kesayangan kita itu di bawah naungan, tidak terkena hujan, hanya terkena sinar matahari saja. Jadi resepnya adalah sebagai berikut, yaitu kokopit bersih 1 bagian, sekam mentah 2 bagian, pasir malang 1 bagian, sekam bakar 2 bagian, batu apung 1 bagian, pakis caca 1 bagian. Kemudian kita pemupukannya menggunakan AB mix aglonema dengan persentase penyiraman adalah setiap 2 hari sekali. Jadi di sini ditegaskan bahwa media tanam ini dipakai, ini sangat poros air dan hanya mengandalkan nutrisi dari AB mix, nutrisi dari aglonema. Jadi cara pengaplikasian nutrisi aglonema ini ada sebagai berikut ya. 5 ml
dari AB mix A, 5 ml dari AB mix B dilarutkan ke 1 liter, langsung disiramkan ke bagian media tanam dalam tanaman aglonema kesayangan kita. Jadi ini interval penyiramannya 2 hari sekali. Di sini diingat ya, di resep ketiga ini adalah aglonema tersebut ditanam di dalam greenhouse atau ditanam di dalam rumah yang sama sekali tidak ada kena hujan. Resep keempat adalah media tanam aglonema yang untuk kita orang-orang yang sibuk beraktivitas di luar rumah dan sering aglonema kesayangan kita itu ditinggalkan karena urusan pekerjaan, traveling dan semuanya. Media tanam tersebut perlu diberikan nutrisi yang lengkap dan sempurna sehingga tanaman aglonema kesayangan kita itu bisa tumbuh dengan sangat baik. Yaitu kita pakai 1 bagian humus, 1 bagian pasir sungai, 1 bagian kokopit besi, 2 bagian sekam mentah, 1 bagian perlite, 1 bagian kascing, 1 bagian pasir malang kasar, 1 bagian sekam, 2 bagian sekam bakar, kemudian 1 bagian pakis caca, 1 bagian batu apung, 1 bagian kompos, dan 2 bagian kokopit. Nah, di media tanam ini kemampuan mengikat airnya lebih bagus. Dengan menggunakan media tanam tersebut, porositasnya bagus. Kemudian media tanamnya kemampuan mengikat airnya. Sehingga interval penyiraman itu kita bisa tarik lebih panjang. Yaitu sekitar 5 hari. Media tanam ini menggunakan pupuk Osmocote 17-11-10 sebagai penambahan nutrisi pada media tanam. Ini kita akan praktek membuat media tanam aglonema dari bahan-bahan yang sudah kita aplikasikan ya. Yang sudah kita jelaskan, yaitu 2 bagian dari sekam mentah ya. Ini 2 bagian, 1, 2 bagian sekam mentah. Dua bagian sekam bakar. Biasanya media tanam ini kami pakai untuk aglonema kelas sultan ya, kelas-kelas koleksian, baru kami pakai media tanam ini. Kemudian 1 bagian pasir malang, 1 bagian batu apung, 1 bagian pasir sungai, 2 bagian kokopit premium ya. Satu bagian humus, 1 bagian kompos, 1 bagian kascing, 1 bagian pakis caca. Biasa kita hancurkan dulu. Satu bagian perlite dan 1 bagian kokopit bersih. Ini tinggal kita aduk-aduk aja sampai merata. Prosesnya ini kami biasanya menambahkan furadan dan antrakol. Setelah selesai pengadukan ya, kita menambahkan antrakol dan furadan. Nah, media tanam tersebut kita tinggal aduk sampai rata saja. Demikian ya, kita aduk sampai rata. Nah, ini adalah hasil dari media tanam aglonema kesayangan kita ya.
Hasilnya sangat poros. Dan ini kita bisa langsung aplikasikan. Sekian video kali ini, semoga bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Salam Agronema, salam dari Kota Medan.